Qadir, hai kamu makhluk yang dilaknat, jika kamu tidak keluar maka saat ini kamu akan terbakar. Itu bangsa jin, raja jin mau menipu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu bangsa jin itu, jin kafir, jin ifrit ini terkejut, kaget, cahayanya itu langsung hilang, lalu berubahlah menjadi bentuk yang aslinya, yaitu berwajah mengerikan dari golongan bangsa jin. Lalu berkata, hai Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah 70 orang ahli ibadah yang saya sesatkan dengan cara ini, semuanya tersesat. Kok panjenengan itu, bahasa Jawanya, kok kamu itu ndak gitu. Luar biasa sekali kamu gitu. Kata Sultan Aulia, jika memang benar kamu Allah, tidak mungkin Allah akan membebaskan makhluknya untuk bersyariat. Kalau memang makhluknya boleh bebas dari bersyariat kepada Allah, tentu yang akan dilakukan pertama kali kepada Nabi, kepada baginda Rasulullah. Tapi nyatanya tidak. Maka dari perkataanmu itu saya tahu bahwa kamu adalah laknatullah. Dari itulah kehebatan dan juga keutamaan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini diterangkan di beberapa kitab. Lalu saya katakan, kalau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mampu melihat jin, apa yaiku mbok arani kafir ta? Apa itu kamu katakan, katanya kalau orang mampu melihat jin itu apa, batal syahadatnya, lepas dari Islam? Tabuk cangkemmu kon ngarani Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, bisa dibunuh oleh orang-orang ahli torekoh kamu. Jangan macam-macam. Ini orang ngomong gak pakai ilmu ini bosok kalau ngomong itu. Salah satu cara yang paling aman untuk menjaga anak di akhir zaman ini yaitu cuma satu, pondok pesantren. Satu hal itu untuk menjaga anak di akhir zaman ini yang paling aman, yaitu tempatkan pada pondok pesantren. Sampean kerja nyangkol jadi kuli, jadi guru, ketika anak sampean di pondok, beliau sholat malam, makanan sampean berikan untuk ngaji, semuanya itu nanti barokahnya akan nyambung kepada keluarga panjenengan yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi. Semoga kita semuanya bisa menjadi saudara bukan hanya secara zahir ya, tetapi juga secara batiniah. Bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai ke akhirat. Semoga ketika kita bertemu seperti ini, bukan hanya bertemu secara zahir, bukan hanya berpelukan secara zahir, tetapi juga sampai ke dalam batin. Jobo jero lahir batin, benar-benar dari dalam hati. Karena demi Allah, demi Rasulullah, saya menerima panjenengan semuanya. Untuk berada di gubuk saya ini, saya terima lahir batin. Dan semoga panjenengan pun menerima saya menjadi saudara panjenengan, menjadi keluarganya panjenengan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah bertanya ataupun berpikir tujuan panjenengan datang ke pondok itu untuk apa, di rumah karena apa, kesininya sebab apa, tujuannya apa, niatnya apa. Wallahi demi Allah, saya tidak pernah bertanya baik ke dalam diri saya sendiri maupun ke diri panjenengan. Yang saya niatkan hanya satu, ketika saya menerima saudara-saudara saya ke sini, siapapun yang datang ke sini, maka saya anggap sebagai keluarga saya. Makan satu atap, tidur satu atap, dan semuanya dilakukan satu atap. Oleh sebab itu, semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran, bukan hanya manis-manisnya lambe, tetapi seperti kendi yang ada di jalan kemarin, bahwa putih jobo jero.
bukan hanya seperti minuman pemanis yang hanya luarnya saja tetapi juga putih luar dalamnya. Benar-benar dilakukan secara zahiriyah maupun secara batiniyah. Saudara-saudaraku semuanya, perlu panjenengan ketahui bahwa apapun yang kita lakukan ini itu nanti pasti akan ada pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau ada yang menempel, itu letaknya pada perut dan kepala. Nanti di rukyah dulu, moga dibantu dulu beliau. Oke, siapkan kelapa muda dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan sebenarnya ini semuanya mengandung hikmah. Sama seperti ketika kita sekolah, lalu biasanya ada ujian. Ujian yang kita terima itu pasti sudah pernah kita jalani. Sebagai contoh, ketika ada ujian matematika, pasti pelajaran matematika tadi sudah diajarkan oleh kita, oleh Allah atau oleh guru tadi kepada kita. Tinggal kita mengingat-ingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Seumpamanya ada ujian sejarah, pasti pelajaran tentang sejarah tadi itu semuanya sudah kita jalani. Kita hanya diminta untuk mengingat-ingat karena jawabannya sudah kita jalani. Begitu pula ketika ada penyakit, ketika diberikan kita ujian, apapun itu masalahnya, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, ataupun masalah kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Sebenarnya kita itu hanya disuruh untuk mengingat-ingat, untuk berintrospeksi diri, untuk beriktibar. Karena jawabannya sudah kita jalani. Kita tinggal mengingat-ingat saja dari apa yang kita lakukan tadi. Mungkin kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, yang dirasa tidak enak, pasti ada yang tidak pas. Seperti halnya ketika mobil berjalan, kok dirasakan tidak enak, sampai naik mobil atau naik motor, biasa lah naik mobil atau naik motor, yang sampai punya apa gitu. Ketika mobil itu berjalan, ketika motor itu berjalan, kok dirasakan tidak enak, ini pasti ada masalah. Nah, ini masalahnya di mana? Yang pertama yang perlu untuk diingat, apakah jalannya itu sudah benar? Itu dulu. Karena walaupun sebagus apapun motor, sebagus apapun mobil, sepintar apapun yang nyetir, kalau jalannya itu nggak benar, ya bosok. Mobil kok buat jalan di alas, nabrak pohon, di jurang, ini nyemplung. Harus di jalan yang sudah ditentukan untuk jalan mobil itu sendiri, ya di jalan yang pas. Jadi pertama, walaupun pinternya sundul langit, tapi kalau jalannya nggak benar, ya pasti celaka. Yang kedua, coba sama ingat-ingat sendiri. Yang kedua, apakah mobil tadi sudah menggunakan sesuai dengan ketentuannya? Contoh, bannya sudah benar belum? Bannya sudah benar belum? Ya kalau mobilnya bagus, yang nyetir pintar, tapi bannya bocor, buat jalan ya pasti masalah, gludak-gludak. Mbok yang nyetir pintar kayak apa? Mbok mobilnya bagus kayak apa? Kalau remnya nggak digunakan, sembarang diterabas, nanti wong ayu ya langsung digasak. Artinya ungkal beguntal ya langsung diuntal, ya ndak roh, pokoknya ndak sapa ndak roh. Pokoknya sembarang dilabas ae. Ya pasti bosok akhirnya. Jadi remnya harus digunakan, harus paham waktunya berhenti. Oh ini jalannya harus berhenti, bukan dek sini, jangan lewat sini. Ya harus digunakan. Kalau nggak digunakan ya nabrak. Setirnya ya harus digunakan, setirnya harus digunakan. Mbok pinternya kayak apa? Kalau nggak mau menggunakan setirnya, ya pasti celaka. Ya kita ada aturan dan peraturan ya harus dijalankan. Ada perintah Allah, ada larangan Allah, itu harus dijalankan. Dan setelah jalannya sudah diperbaiki, sudah pas jalannya lah, sholatnya sudah benar, tidak pernah melawan orang tua, tidak dolim sama orang,
Terus setelah itu semuanya sudah digunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Mata digunakan untuk melihat yang baik, telinga digunakan untuk mendengar yang baik, mulut digunakan berbicara yang baik. Ternyata kok masih ada masalah. Ini berarti hanya yang ketiga. Kalau jalannya sudah, lalu semuanya sudah berjalan ketentuannya, sudah sesuai dengan apa yang menciptakan. Sebab yang menciptakan itu tentu pasti lebih tahu tentang yang diciptakan. Yang menciptakan itu pasti lebih tahu tentang yang diciptakan. Yang sing gawe mobil lebih paham tentang mobil iki. Kok bane kok mbok ganti-ganti dhewe, mbok ganti ban sepeda motor, ban mobil. Ayo bosok. Ya nabrak ya ambruk. Setir mobil mbok ganti sepeda motor. Ya ora iso. Karena yang menciptakan tadi lebih tahu tentang yang diciptakan. Makanya saya selalu bilang, semua yang diperintah Allah itu pasti yang terbaik untuk hambanya. Kita diperintah untuk sholat. Sholat itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh hamba. Karena Allah itu sudah Maha Esa. Allah itu sudah Maha Besar. Semua orang sholat itu juga tidak menambah keagungan Allah. Tidak ada sama sekali keuntungannya untuk Allah. Orang sholat itu untuk kebaikannya sendiri. Banyak orang sekarang ini terkena, mohon maaf, ini yang lainnya ya. Mungkin ada yang terkena penyakit stroke, saraf kejepit dan lain sebagainya. Itu karena apa? Sholatnya tidak benar, atau bahkan ada yang nggak sholat. Ini saya sudah melihat, bukan dari kata orang. Saya berbicara ini bukan kata orang, bukan kata kitab, bukan kata kiai, bukan kata siapa, bukan. Dari apa yang saya lihat sendiri. Orang kalau sakit perutnya, sakit dadanya, pasti ada masalah dengan kepalanya. Ini saya lihat bukan saya dari belajar loh, bukan dari belajar dari buku maupun dari mana, bukan, dari pengalaman yang saya tahu. Orang kalau sakit perutnya pasti ada masalah sama kepalanya. Wes toh, kena penyakit jantung, dodone sesak, nafasnya susah makan, itu pasti pikirannya kacau, susah tidur, was-was, gelisah, gampang marah, sedih dan lain sebagainya. Pasti pengaruhnya ini dari sini. Dan ini disebut ketempelan. Saya itu kemarin diundang di UNER Surabaya. Di UNER Surabaya, saya itu ngobatin profesor, bukan dokter lagi loh ya. Bukan cuman guru, bukan dokter, profesor yang saya obati itu. Padahal saya S1 saya. SD ratutuk maksudnya. Padahal saya SD itu tidak tutup. Demi Allah, demi Rasulullah. Tanya kemarin ada videonya. Ngobatin profesor. Profesor ini sudah dibawa ke Amerika 3 bulan. Sudah dibawa ke Singapura 3 bulan. Tidak sembuh. Sampai dimasukkan kamera di dalam ususnya itu loh. Apa namanya ya kalau secara pengobatan? Endoskopi. Kalau dari segi pengobatannya sudah dilakukan endoskopi. Endoskopi apa bu? Endoskopi itu memasukkan kamera ke dalam usus. Sakitnya luar biasa. Untuk melihat penyakit di dalam usus ini. Tidak ditemukan penyakitnya. Enggak ditemukan. Enggak ada apa-apa penyakitnya. Sampai minum obat supaya bisa tidur. Profesor nggak bisa tidur. Orang nggak bisa tidur aja susahnya luar biasa loh Kang. Orang nggak bisa tidur. Itu susahnya luar biasa. Sampai yang tidur dek lantai langsung bisa tidur, itu pernah bersyukur sama Allah enggak? Enggak. Orang bisa tidur itu nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan sampean bisa duduk kayak gini, itu nikmat Allah yang luar biasa. Banyak orang yang nggak bisa tidur kayak gitu. Tanyaan orang kena penyakit ambeien, duduk kayak gini kayak ditujus pakai linggis. Iya, ya kita bisa duduk kayak gini sambil nonton YouTube, sambil dengerin saya ngoceh gini, pernah bersyukur enggak? Enggak pernah bersyukur, makanya sama Allah kasih sakit. Kalau dikasih sakit sih banyak bersyukur gitu loh. Itu kemarin beliau itu, profesor itu, sampai dibawa ke Amerika, ke Australia, sampai di endoskopi, nggak ada penyakitnya. Sakitnya apa? Katanya perutnya itu makan apa-apa nggak enak. Pikirannya itu muncul halusinasi, muncul hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena penyakit yang seperti ini disebut dengan ketempelan. Ini kalau saya bilang ketempelan pasti dikiranya Gus ini kayak tahu-tahu jin aja. Kang Udin ini kayak tahu jin aja. Kita itu membicarakan penyakitnya bukan karena tahu jin, tapi dari diagnosanya. Orang itu bisa tahu
sesuatu orang itu hanya dari mukanya, apakah dia senang wudhu atau tidak, suka minum minuman keras atau tidak, pelakuannya gimana sama istrinya, sama anaknya, sama ibunya. Orang dilihat mukanya aja bisa kelihatan gitu loh. Bukan kok berarti kita mampu melihat jin. Terus nanti dijawab, orang yang tahu jin pasti di dalam dirinya ada jin, pasti kafir seperti itu. Kalau ngomong itu pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Orang mampu melihat jin itu ada dua. Apa mbok kira sekarang baginda Rasulullah itu kafir? Baginda Rasulullah tahu bisa melihat jin. Tabuk cangkemmu kalau ngomong baginda Rasulullah kafir. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah didatangi malam-malam ketika beliau sedang kholawat. Langit tiba-tiba cerah benderang. Lalu di situ muncul kalimat Allah di situ. Lalu berkata cahaya itu, "Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ini adalah Allah Tuhanmu. Mulai saat ini kamu saya bebaskan dari semua syariat-syariat Islam." Kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, "Hai kamu makhluk yang dilaknat, jika kamu tidak keluar maka saat ini kamu akan terbakar." Itu bangsa jin, raja jin mau menipu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu bangsa jin itu, jin kafir, jin ifrit ini terkejut, kaget. Cahayanya itu langsung hilang, lalu berubahlah menjadi bentuk yang aslinya, yaitu berwajah mengerikan dari golongan bangsa jin. Lalu berkata, "Hai Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah 70 orang ahli ibadah yang saya sesatkan dengan cara ini. Semuanya tersesat. Kok panjenengan itu bahasa Jawanya, kok kamu itu ndak gitu loh. Luar biasa sekali kamu gitu." Kata Sultan Aulia, "Jika memang benar kamu Allah, tidak mungkin Allah akan membebaskan makhluknya untuk bersyariat. Kalau memang makhluknya boleh bebas dari bersyariat kepada Allah, tentu yang akan dilakukan pertama kali kepada Nabi, kepada baginda Rasulullah. Tapi nyatanya tidak. Maka dari perkataanmu itu saya tahu bahwa kamu adalah laknatullah." Dari itulah kehebatan dan juga keutamaan dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini diterangkan di beberapa kitab. Lalu saya katakan, kalau Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mampu melihat jin, apa yaiku mbok arani kafir ta? Apa itu kamu katakan katanya kalau orang mampu melihat jin itu apa batal syahadatnya, lepas dari Islam? Tabuk cangkemmu kon ngarani Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, bisa dibunuh oleh orang-orang ahli torekoh kamu. Jangan macam-macam. Ini orang ngomong nggak pakai ilmu ini bosok kalau ngomong itu. Ya tadi kembali ke profesor tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah demi Allah, sembuh beliau itu. Sembuh. Kemarin tuh kesini bawa makanan, bawa hadiah-hadiah itu yang buat saya itu. Sembuh. Obatnya cuma apa? Obatnya hanya satu, ingat kepada Allah. Lalu bagaimana supaya ingat? Harus berzikir kepada Allah. Allah kan zikirnya rahasia, bayar dulu. Bercanda. Ada caranya sendiri supaya ingat kepada Allah. Bukan hanya ingat. Ingat bukan hanya ingat, tetapi ingat dengan cara memasukkan ke dalam Ka'baitullah, ke dalam hati. Karena hati tempatnya Gusti. Kalau panjenengan pengen tahu Gusti, harus memperbaiki hati. Hatimu bosok, ketutup, alah katuan harus ngerti Gusti. Kok karo konco sering nesu, karo konco kok sering hasut, karo konco kok cek merasa awake dhewe paling hebat, paling apik, kaduan angel tangeh lamun. Kalau sampean pengen ngerti karo Gusti Allah, karo tangga kok musuhan, karo tangga kok elekan, karo wong tua kok nglawan. Arep ngerti Gusti, kaduan ke hijab. Hijabnya itu ada pada dirimu sendiri yang menghijab kamu untuk melihat Allah. Nah, beliau ini syaratnya cuma satu penyakit seperti ini. Caranya hanya satu, yaitu ingat kepada Allah. Lalu bagaimana supaya ingat? Harus berzikir. Nah, berzikir ini ada kaedah-kaedahnya, ada cara-caranya. Kalau kita di pondok, sebelum seseorang berzikir harus dibersihkan dulu. Bagaimana caranya? Ya, dengan puasa, sholawat, riyadhah dan lain sebagainya. Bagaimana riyadhahnya? Ya ngaji ya ben ngerti. Ya ngaji ya mondok ben ngerti. Harus ingat. Kalau ingat, maka dia akan bersyukur. Kalau bersyukur pasti hatinya senang. Kalau hatinya senang pasti nggak gampang marah. Kalau hatinya senang pasti nggak gampang sedih. Kalau hatinya senang pasti nggak gampang
was. Karena apa? Jalan masuknya jin, jalan masuk yang penyakit itu hanya 3 sebenarnya. Nah, penyakit seperti inilah di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit to'if. Penyakit to'ifun. Penyakit non medis yang bisa mengenai medis disebabkan oleh penyakit psikis karena gangguan jin, ini disebut dengan penyakit to'ifun. Penyakit to'ifun itu tanda-tandanya yang pertama algotop, suka marah. Berarti nenek bujur sama suka marah. Kan inget karo Gusti Allah, kan rugi ya. Yang pertama algotop. Yang kedua muncul yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Muncul was-was. Muncul perasaan bingung, boh. Ora ngerti apa piye gampang bingung. Ning ngendi-ngendi bingung. Ndak iso ayem gitu. Ini kalau orang gampang bingung, gampang was-was itu rugian. Yang ketiga muncul perasaan sedih. Perasaannya sedih ya, mbuh wis ndek bojone ayu, wis ndek bondo, awake sehat dewa, panggah sedih ya. Orang kalau kayak gini berarti punya penyakit namanya to'ifun. Nanti kalau sudah seperti ini akhirnya muncullah perasaan khoyal, halusinasi. Kayak Pak Profesor tadi. Halusinasi nanti akhirnya bisa menyebabkan penyakit majnun gila, bahkan bisa mempunyai penyakit stroke dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu untuk diketahui. Makanya sampean kalau punya anak jangan ragu untuk ditaruh di pondok. Saya ini bukan lulusan apa-apa yang ngobatin profesor. Jadi nggak usah ragu untuk naruh anak di pondok. Bahkan di akhir zaman seperti ini di pondok loh ya. Kalau di sini kan cuma padepokan, bukan pondok. Di sini cuma tempat cangkruan. Di sini hanya tempat ngopi ya. Jadi ya, di sini bukan di pondok. Maksudnya taruh di pondok yang benar-benar di pondok. Kenapa? Keserupan. Jadi bahkan di akhir zaman seperti ini saya mendapatkan pesan dari Al-Habib. Enggak saya sebutkan. Nanti kalau saya sebutkan, wah Gusnya ini ngajinya sama Habib itu. Padahal kita berkali-kali saya diundang Habib itu, alhamdulillah berkali-kali. Salah satu cara yang paling aman untuk menjaga anak di akhir zaman ini yaitu cuma satu, pondok pesantren. Satu hal itu untuk menjaga anak di akhir zaman ini yang paling aman yaitu tempatkan pada pondok pesantren. Sampean kerja nyangkol jadi kuli, jadi guru, ketika anak sampean di pondok, beliau sholat malam, makanan sampean berikan untuk ngaji, semuanya itu nanti barokahnya akan nyambung kepada keluarga panjenengan yang ada di rumah. Hanya jangan ragu untuk naruh di pondok. Jangan mikir nanti kerja jadi apa gitu. Saya itu malah teman saya yang sudah kuliah itu banyak yang kerja sama saya. Ada yang jadi editor itu ya anak kuliahan. Saya nggak pernah kuliah. Jadi jangan ragu untuk taruh di pondok.